Tanpa jeda, Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke sejumlah target strategis di Iran selama 8 malam berturut-turut. Serangan ini disebut menyasar fasilitas militer, pusat logistik, dan infrastruktur pertahanan untuk melemahkan kemampuan tempur Teheran. Ketegangan di Timur Tengah pun kembali meningkat, dan dunia kini menyoroti potensi meluasnya konflik di kawasan. Kita ke informasi konflik Timur Tengah. Pemirsa, militer Iran mengklaim berhasil menembak jatuh pesawat tanpa awak Amerika Serikat di Yordania. Ya, seperti inilah pemirsa detik-detik saat MQ-4C Triton berhasil ditembak jatuh rudal IRGC di atas langit Yordania. Korps Garda Revolusi Iran sebelumnya melancarkan serangan rudal balistik dan drone yang menargetkan pangkalan udara Pangeran Hassan di Yordania. Pentagon kemudian memindahkan MQ-4C Triton yang selamat ke Eropa. Pesawat intai maritim MQ-4C Triton diketahui diproduksi perusahaan Amerika Serikat Northrop Grumman. MQ-4C Triton digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat dan Angkatan Udara Australia. Pesawat nirawak senilai 3,5 triliun rupiah ini mampu mengudara 24 jam dan menjelajah hingga 7.400 mil laut. IRGC mengklaim telah menyerang situs-situs militer Amerika Serikat di Teluk Persia. Teheran menyatakan serangan baru terhadap kapal perang Amerika Serikat di Teluk Persia. Sebelumnya, CENTCOM melancarkan serangan terhadap sistem pertahanan pantai Iran. Selain itu, lokasi penyimpanan dan juga peluncuran rudal jelajah di Pulau Thun di Iran juga menjadi sasaran serangan udara militer Amerika Serikat. Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan baru untuk melanjutkan penanganan 3 perkara yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Sprindik baru diterbitkan Kejagung usai Polri menyerahkan sejumlah dokumen dan barang bukti. Saat penerangan hukum, Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan penerbitan 3 sprindik dilakukan setelah penyidik Polri menyerahkan dokumen serta barang bukti kepada penyidik Kejagung. Anang juga menegaskan Kejagung tetap akan bersinergi dengan penyidik Polri dalam proses penyidikan lanjutan. Selain itu, KPK juga akan dilibatkan untuk melakukan supervisi. Pemirsa, KPK telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi terhadap kelanjutan penyidikan perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Meski sudah berkoordinasi, KPK menilai masih terlalu dini untuk mengambil alih kasus ini. Ketua KPK Setio Budianto menilai masih terlalu dini bagi KPK untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kasus yang awalnya ditangani Kortas Tipikor Polri kini sudah dialihkan ke Kejaksaan Agung. Penanganan kasus ini di Kejaksaan Agung pun masih tahap awal lantaran masih perlu pendalaman barang bukti serta dokumen. Namun Kejaksaan Agung juga telah berkoordinasi dengan KPK. Ya, saya kira terlalu dini ya, itu kan masih berproses di Kejaksaan Agung, gitu. Prosesnya sementara berjalan, koordinasi banyak lagi yang dilakukan, masalah pendalaman barang bukti, pendalaman dokumen, dan lain-lain. Baru proses awal, jadi menurut saya ya silakan berproses dulu lah. Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan. Terkait supervisi kasus, KPK akan mengikuti sesuai aturan pasal 6 Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 tentang kewenangan dan supervisi KPK. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut KPK memiliki kewenangan mengambil alih penanganan perkara ini. Boleh saja ya, silakan saja kalau KPK kan punya kewenangan. Tapi gini, kita kemarin sudah sampaikan bahwa kasus ini disupervisi langsung oleh KPK. Kan sama aja, ya kan? Jadi KPK melakukan supervisi gitu.
Sebelumnya usulan agar KPK segera mengambil alih kasus ini disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui kanal pribadinya di YouTube. KPK memang telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi setelah Kortas Tipikor menyerahkan kelanjutan penyidikan perkara ke Kejaksaan Agung. Namun KPK tetap menunggu permintaan secara tertulis yang nantinya akan dibahas sesuai SOP yang berlaku di KPK. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK. Selain menerbitkan sprindik baru, Kejagung juga membentuk tim penyidik khusus untuk menangani perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus beranggotakan 9 orang jaksa senior dengan mayoritas merupakan alumni KPK. Sementara KPK mengapresiasi langkah Kejagung dan berharap pengalaman tim khusus selama menjadi anggota KPK bisa membantu mengusut kasus hingga tuntas. Jaksa Agung telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Mensesnek mengungkapkan bahwa sosok calon Jampitsus adalah Kuntadi yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung. Usai Jampitsusnya jadi tersangka kasus mega korupsi, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Hal itu dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi, di mana surat tersebut telah diserahkan Jaksa Agung pada hari Selasa kemarin. Mensesnek juga mengungkapkan bahwa sosok pengganti Febri Adriansyah sebagai Jampitsus adalah Kuntadi. Per kemarin hari Selasa tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA ya. Kuntadi merupakan salah satu jaksa senior di Korps Adiaksa, kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada Januari 1970. Sejumlah posisi strategis pernah diemban Kuntadi. Tahun 2018, Kuntadi pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tahun 2022, ia dipercaya sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung. Tahun 2024, Kuntadi dipromosikan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dan kemudian dipindahkan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tahun 2025, Presiden Prabowo menunjuk Kuntadi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Mensesnek juga menambahkan mekanisme tim penilaian akhir mengenai usulan Jampitsus baru bisa dirampungkan pekan ini. Pemerintah akan memprioritaskan proses penilaian itu sehingga bisa segera diumumkan ke masyarakat melalui keputusan Presiden.